Kain songket Palembang memiliki sejarah panjang yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Berdasarkan beberapa sumber, songket dipercaya telah ada sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, di mana motif-motif kainnya yang seringkali menampilkan bentuk-bentuk hewan mencerminkan pengaruh dari era sebelum Islam. Motif ini menjadi bukti bahwa songket adalah bagian dari warisan budaya lokal yang kaya dan beragam. Pendapat lain menyebutkan bahwa songket mulai berkembang pesat pada masa Kesultanan Palembang Darussalam di abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Saat itu songket menjadi simbol kebesaran, hanya dikenakan oleh raja, sultan, serta para bangsawan. Pakaian ini melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan, sebuah status yang menjadikan songket sebagai pakaian istimewa di kalangan keraton. Dengan setiap tenunan benang emasnya, songket mencerminkan nilai budaya dan agama yang mulai berkembang. Hingga kini, kain songket terus dirayakan sebagai simbol kejayaan, seni, dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Kain songket adalah salah satu warisan budaya yang sangat berharga dari Palembang. Kain ini dikenal dengan keindahannya yang khas, dihiasi benang emas atau perak yang ditenun dengan penuh ketelitian. Proses pembuatannya yang rumit menjadikan songket sebagai simbol kemewahan dan status sosial sejak zaman dahulu. Nama songket sendiri memiliki berbagai asal-usul. Ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari proses penenunan yang disebut disongsong atau disulam. Ada pula yang mengaitkannya dengan kata songko, yang berarti kain penutup kepala berhias benang emas. Songket Ratu Kain. Terima kasih Bu Aisyah. Songket Palembang dengan motif-motif rumit dan benang emasnya yang berkilauan bukan hanya sekedar kain, tetapi juga cerminan dari jiwa seni dan tradisi luhur masyarakat Palembang. Proses pembuatannya yang penuh ketelitian menjadikan songket sebagai salah satu kain tenun tradisional paling istimewa di Indonesia. Pembuatan songket Palembang melibatkan beberapa tahapan penting yang memerlukan keterampilan dan dedikasi tinggi. Tahap pertama adalah memilih bahan utama. Bahan dasar kain biasanya menggunakan benang, katun, atau sutra berkualitas tinggi, yang nantinya akan menjadi latar belakang untuk pola-pola songket. Selain itu, benang emas atau perak dipilih untuk menciptakan hiasan motif khas. Benang emas juga harus dikerat dengan hati-hati, agar tidak mudah putus selama proses tenun. Setelah bahan dasar disiapkan, benang biasanya diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan dilakukan secara tradisional menggunakan pewarna alami. Warna alami seperti merah, biru, atau kuning sering digunakan untuk kain dasar. Sementara benang emas tetap dibiarkan dengan warna aslinya. Pewarnaan dilakukan dengan mencelupkan benang ke dalam larutan pewarna, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Proses ini bisa memakan waktu beberapa hari hingga warna menyerap dan tahan lama. Setiap motif songket memiliki makna tertentu, seperti motif bunga,
daun, atau simbol-simbol tradisional yang menggambarkan filosofi hidup masyarakat Palembang. Setelah pola ditentukan, benang ditata sesuai dengan motif tersebut. Penataan ini membutuhkan ketelitian, karena setiap kesalahan kecil akan mempengaruhi keindahan kain secara keseluruhan. Proses tenun dilakukan dengan menggunakan alat tradisional yang disebut ATBM, atau alat tenun bukan mesin. Proses ini memerlukan keterampilan tinggi dan pengalaman, karena setiap motif harus disisipkan dengan sempurna. Setelah proses tenun selesai, kain diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat atau benang yang longgar. Jika ditemukan kekurangan, kain akan diperbaiki secara manual. Selanjutnya, kain disetrika menggunakan alat tradisional agar lebih halus dan rata. Setelah semua tahapan selesai, songket dipotong sesuai kebutuhan dan disiapkan untuk digunakan atau dijual. Badan sarap pengengannya saat diteguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi ini. Ya kalau menurut pendapat saya, songket Palembang sebagai suatu warisan budaya ya harus dilestarikan ya, karena itu sesuatu yang ciri khas ya, sesuatu ciri dari suatu daerah dan bisa dibanggakan, sehingga memang perlu dilestarikan sampai ya anak cucu selanjutnya. Ya sesuatu yang unggul, yang ada ciri khas itu pasti akan ada tiruan ya, yang sifatnya lebih murah dan mungkin mudah dibeli oleh kalangan menengah ke bawah, dan itu tidak bisa dielakkan. Jadi kalaupun memang ada songket KW ya kita harus harus bisa menerima kondisi tersebut ya, mungkin karena harganya lebih murah, lalu tidak memerlukan penyimpanan yang khusus, sehingga songket KW itu akan terus ada peminatnya. Di era modern ini, kain songket Palembang tetap memiliki peran penting sebagai simbol tradisi dan identitas budaya. Songket sering digunakan dalam berbagai acara adat, pernikahan, hingga festival budaya. Para pengrajin pun terus berinovasi menciptakan desain dan motif baru tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Namun, di balik keindahan dan kebanggaan akan kain songket asli, terdapat tantangan yang mengancam eksistensinya. Banyaknya songket palsu yang diproduksi dengan harga murah dan kualitas yang rendah, membuat songket asli kalah bersaing di pasar. Hal ini tidak hanya merugikan pengrajin lokal, tetapi juga mengurangi penghargaan terhadap nilai seni dan kerja keras di balik pembuatan kain songket. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, penting bagi kita untuk mendukung dan melestarikan songket asli Palembang, agar warisan budaya ini tetap terjaga dan terus dihargai. Songket Palembang adalah lebih dari sekedar kain. Ini adalah warisan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, mengingatkan kita akan kekayaan sejarah, seni, dan keindahan budaya lokal yang patut dibanggakan. Ya ulang ya, tadi mati.